Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kakak Anwar Rifai dari Program Studi Pendidikan Fisika tahun ajaran 2025-2026. Di sini saya akan menjelaskan materi etika bermedia. Untuk menyefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu urgensi etika bermedia. Etika bermedia didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan norma perilaku yang harus dipatuhi saat kita berinteraksi di ruang digital, baik itu melalui media sosial, aplikasi chat, maupun forum online. Prinsip dasarnya sederhana, kita harus memperlakukan orang lain secara online sebagaimana kita ingin diperlakukan di dunia nyata. Urgensi dari etika ini muncul karena 3 faktor utama. Yang pertama adalah kecepatan penyebaran informasi dan sering sekali melampaui kemampuan kita untuk memverifikasinya. Yang kedua, adanya fenomena anonimitas yang semu atau efek disinhibisi online yang memicu perilaku agresif. Dan yang paling penting, konsekuensi hukum dan sosial yang serius. Setiap tindakan di dunia nyata dapat berdampak buruk pada individu dan reputasi, bahkan berujung pada ancaman hukum, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Landasan hukum dan 3 pilar etika digital. Untuk menjamin perilaku yang bertanggung jawab, penting bagi setiap warganet untuk memahami landasan hukum seperti UU ITE yang mengatur perilaku di media sosial. Beberapa pasal krusial yang sering dilanggar meliputi kasus pencemaran nama baik atau fitnah, penyebaran ujaran kebencian, hate speech yang ditunjukkan untuk menimbulkan permusuhan sara, serta penyebaran berita bohong atau hoax. Pesan kuncinya jelas, setiap unggahan, komentar, atau pesan memiliki konsekuensi hukum, sehingga kita wajib berhati-hati sebelum menekan tombol post atau share. Etika digital ini diperkuat oleh 3 pilar utama. Verifikasi yang mengharuskan kita selalu mengecek kebenaran informasi dan dari sumber kredibel. Privasi dan perlindungan data, di mana kita wajib menghormati privasi orang lain dan menjaga data pribadi diri sendiri, seperti KTP, rekening, atau OTP, serta empati dan penghargaan. Itu memperlakukan pengguna internet sebagai individu nyata yang memiliki perasaan, sehingga kita harus menghindari typing with angry fingers atau berkomunikasi dengan agresif. Tantangan utama di ruang digital. Ruang digital menghadirkan dunia tantangan etis dan besar melawan hoax dan cyberbullying. Hoax dan misinformasi umumnya memiliki ciri-ciri tertentu, seperti judul yang provokatif, meminta untuk segera disebarkan tanpa verifikasi, berasal dari sumber yang tidak jelas, dan cenderung mengandung emosi seperti rasa marah atau rasa takut. Langkah praktis untuk menghindarinya adalah membaca seluruh isi konten, melakukan cek silang terhadap foto atau video yang mungkin hasil editan atau konteks lama, dan mengkonfirmasi ke situs resmi atau media terpercaya. Tantangan kedua adalah cyberbullying dan ujaran kebencian, yang merupakan bentuk perundungan di dunia maya, ancaman kritik berlebihan, atau komentar yang menyerang sara. Dampak dari tindakan ini adalah merusak mental korban, memecah belah masyarakat, dan juga mengancam pelaku dengan pidana. Jika menemui konten negatif, sebaiknya kita tidak ikut membahas atau memviralkannya, cukup laporkan atau tinggalkan. Jejak digital dan aksi nyata. Sebagai penutup, penting untuk memahami konsep jejak digital atau digital footprint. Semua yang kita lakukan di internet akan meninggalkan jejak permanen yang membentuk reputasi kita di masa depan, baik dalam konteks pekerjaan, studi, maupun relasi. Filosofi yang harus dipegang adalah berpikir 10 tahun ke depan sebelum mengunggah sesuatu. Apakah unggahan tersebut akan merugikan diri sendiri di masa depan atau tidak? Oleh karena itu, ada 3 langkah nyata sebagai ajakan bertindak. Yang pertama adalah saring sebelum sharing atau think before you click, dengan selalu melakukan verifikasi. Yang kedua adalah berbicara dengan hormat, yaitu menjaga tata krama, menggunakan bahasa yang sopan, dan menghindari penggunaan huruf kapital seluruhnya yang dianggap sebagai berteriak. Serta 3, yaitu melindungi privasi dengan meninjau pengaturan privasi akun media sosial dan membatasi informasi pribadi yang dipublikasikan. Lalu lanjut ke pengertian etika bermedia. Etika bermedia atau media ethics adalah cabang etika terapan yang mengatur bagaimana individu dan lembaga menggunakan media, baik media massa maupun media digital, dengan cara yang bertanggung jawab, jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Etika bermedia
mencangkup norma moral yang mengatur produksi konten, penyebaran informasi, interaksi digital, perlindungan privasi, dan penggunaan teknologi komunikasi. Lalu, tujuan etika bermedia. Yang pertama adalah menjamin informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Yang kedua adalah melindungi martabat manusia dalam ruang media. Lalu yang ketiga adalah mengurangi dampak negatif komunikasi digital. Yang keempat adalah membangun ruang publik yang sehat dan produktif. Yang kelima adalah mendorong akuntabilitas dalam jurnalisme dan penggunaan prinsip. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip utama etika bermedia. Yang pertama adalah kejujuran. Informasi harus akurat, faktual, dan tidak dimanipulasi. Dalam jurnalisme, ini adalah prinsip tertinggi. Yang kedua adalah tanggung jawab. Semua pihak yang memproduksi atau menyebarkan informasi bertanggung jawab terhadap dampaknya. Yang ketiga adalah privasi, menjaga data pribadi dan kehidupan privasi individu. Akuntabilitas, media dan pengguna harus siap dikritik dan memperbaiki kesalahan. Yang kelima adalah netralitas dan keadilan, tidak memihak dan tidak diskriminatif, dan memberikan ruang secara etis. Yang keenam adalah menghindari harm, minimizing harm, menghindari konten yang merugikan, provokatif, penuh kebencian, atau melanggar martabat manusia. Yang ketujuh adalah transparansi, menjelaskan sumber dari informasi, metode produksi, dan agenda editorial ketika diperlukan. Lalu yang keempat adalah etika bermedia di era digital. Media digital membawa tantangan baru karena yang pertama adalah penyebaran hoax sangat cepat, ujaran kebencian lebih mudah muncul, lalu anonimitas memicu perilaku tidak etis, big data dan AI menimbulkan isu privasi, algoritma dapat menciptakan filter bubble, etika digital yang relevan. Yang pertama adalah tidak menyebarkan hoax, tidak cyberbullying, tidak doxing, tidak menghormati hak cipta digital, lalu menghormati plagiarisme konten, berpikir kritis sebelum membagikan sesuatu, think before share. Yang kelima adalah etika bermedia bagi pelajar dan masyarakat, menggunakan media sosial sebagai ruang edukatif, tidak menyebarkan konten yang tidak diverifikasi, bersikap sopan dalam komunikasi daring, menghindari plagiarisme tugas, menghormati pendapat orang lain dalam diskusi online. Yang keenam adalah etika dalam jurnalisme. Kode etik Dewan Pers. Yang pertama, berita harus akurat. Dua, hak jawab harus dihormati. Tiga, membuat rekayasa berita. Tidak membuat rekayasa berita. Yang keempat, menjaga independensi wartawan. Kelima, sensitivitas dalam meliputi kekerasan anak dan bencana. Yang ketujuh, contoh pelanggaran etika bermedia. Pertama, menyebarkan berita bohong. Yang kedua, menyebarkan foto korban kecelakaan tanpa sensor. Yang ketiga, menunjukkan identitas korban kekerasan seksual. Yang keempat, memunculkan data pribadi, lalu menyebarkan ujaran kebencian, memanipulasi foto atau video, deepfake untuk menipu. Lalu 8, pentingnya etika bermedia di masyarakat modern. Media berperan membentuk opini publik. Polarisasi sosial banyak dipicu oleh konten beracun. Reputasi seseorang dapat hancur oleh satu postingan. Masyarakat membutuhkan informasi yang benar untuk mengambil putusan, melindungi warga dari manipulasi politik dan komersial. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video kali ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.